Ngomong-ngomong rumahnya masih jauh mbak? Tanya Jati yang jalannya mulai ngos-ngosan. Mungkin mereka sudah berjalan hampir setengah jam, dengan Jati menuntun motor dan wanita berhijab itu menuntun sepedanya dengan sang adik yang naik di boncengan. Memang perjalanan mereka tidak terlalu berasa karena mereka berdua terus mengobrol. Namun, Jati yang tidak biasa berjalan cukup jauh pun merasakan ngos-ngosan juga. Mungkin setengah jam lagi ah. Hah, setengah jam lagi. Sejauh itukah rumahnya mbak? Tanya Jati yang langsung menghentikan jalannya, kaget dan ingin pingsan tentunya. Mana jalanan ternyata nanjak lagi beban jalannya pun bertambah. Hehehe tidak kok ah, paling 100 meter lagi, itu sudah mulai kelihatan lampu-lampu nyala, itu desa kami. Dan dari situ sudah tidak jauh lagi. Wanita berhijab itu menunjuk arah kampung tempat tinggalnya. Akhirnya, aku pikir serius setengah jam lagi. Ini aja berasa mau copot kaki. Besok pasti badan pada pegel, jalan jauh banget dan nuntun motor lagi. Jati terus merancau dan wanita berhijab itu pun hanya terkekeh samar. Masa jalan segitu sudah menyerah sih bukannya namanya Jati, dan kalau nama Jati biasanya identik dengan kuat loh, ledek wanita berhijab itu. Loh kok tahu namanya Jati? Tanya Jati heran, pasalnya mereka belum juga kenalan. Memang Jati itu sangat payah sudah ngobrol ngalor ngidul, tapi dia belum juga menanyakan nama wanita yang menolongnya. Kan tadi AA yang bilang Jati, berarti namanya Jati kan? Ucapnya, sembari mengingatkan kalau laki-laki itu sempat menyebut namanya tanpa sadar. Emang iya, perasaan aku tidak bilang kalau namaku Jati, tapi ngomong-ngomong kamu namanya siapa? Masa kamu sudah tahu namaku Jati, tapi aku belum tahu nama kamu? Itu namanya tidak adil, balas Jati, akhirnya kenalan juga kan. AA-nya nggak sadar kayaknya, kalau sempat nyebut nama, dan kalau saya namanya Kara, balas wanita itu akhirnya Jati tahu namanya yang hampir sama dengan merek santan siap pakai. Kara, kayak nama santan, kelakar Jati. Itu Kara, kalau nama saya pakai Ki jadi Kara, balas Kara menekankan sekali lagi namanya tidak diawali huruf K. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi yang tandanya tidak lama lagi kalau hanya 100 meter. Namun, tenaga Jati yang sudah terkuras pun tidak bisa berjalan dengan kencang. Tapi nanti jangan kaget ya ah, rumah kami itu hanya gubuk jadi sangat jauh dari nyaman, ucap Kara yang sudah mulai memasuki perkampungan. Bahkan rasanya wanita itu entah berapa kali mengatakan hal itu. Tidak apa-apa mbak, yang penting Jati bisa tidur, dan tidak bermalam di pinggir jalan. Santai saja, biar kayak gini aku sering tidur di emper toko kok, akunya dengan sombong. Yah, sebagai berandalan tidur itu di mana saja yang penting bisa merem dan aman. Masa sih, motornya aja mahal gini, masa tidur di emper toko, ngapain? Tanya Kara, mana percaya wanita itu kalau Jati yang tampan, dan motornya sport, di mana motor seperti yang Jati pakai meskipun Kara tidak begitu paham dengan harganya, tetapi Kara tahu kalau harganya motor itu tidaklah semurah motor Beat. Di masa nggak percaya, namanya anak muda pastinya cari yang beda mbak, balas Jati lagi memang mungkin bagi orang lain anak seperti Jati hanya membuat keributan dan bikin malu orang tua, tetapi ada kepuasan tersendiri yang laki-laki itu rasakan. Pengalaman yang tidak akan bisa terulang kembali, berpetualang. Namun, yang awalnya hanya coba-coba dan ikut-ikutan teman malah dia kini terjebak dengan pergaulan yang bebas, dan makin sulit untuk diarahkan. Bahkan kedua orang tuanya bingung mau menasihatinya seperti apa lagi. Mungkin orang tuanya hanya mengandalkan keajaiban kalau sang anak akan sadar hidup tidak selamanya tentang kesenangan. Ada banyak tanggung jawab yang kadang mau tidak mau harus dijalani. Percaya sih, balas Kara pasrah aja, toh mereka nggak terlalu kenal juga. Ngomong-ngomong malam-malam gini Mbak Kara dari mana sama anaknya? Tanya Jati dengan percaya diri. Oh, saya habis beli obat untuk Abah. Emang saya setua itu ya? Sampai adik saya disangka anak, jawab Kara, hanya bercanda sih. Ya tidak aneh juga kalau dia dianggap tua, apalagi dirinya sering ke kebon, kerja keras dan kalau di suku Sunda kebanyakan menikah muda. Sedangkan dirinya boro-boro memikirkan nikah, memikirkan kesehatan abahnya dan juga biaya adik-adiknya sekolah bisa tercukupi saja bersyukur. Oh, adik ya, maaf aku pikir anak. Abisan gelap nggak begitu kelihatan wajahnya. Udah gitu nunduk terus si teteh mah. Kenapa malu atau kenapa?
Aku nggak jahat kok, nggak usah malu ataupun takut, kalau mau jahat udah dari tadi, ucap Jati yang nyerocos terus. Bukan malu Jati, tapi dalam agama saya tidak dianjurkan lawan jenis untuk saling bertatapan, sebaiknya dihindari hal yang seperti itu, jawab Kara yang langsung membuat Jati salah tingkah, padahal dari tadi dia menatap Kara terus, belum pergaulan dia juga bukan pergaulan yang suci. Pacaran atau hal yang lain dalam dunianya bukan hal yang tabu. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Ini mas rumah kami, ucap Kara sembari menunjukkan rumahnya yang terbuat dari papah dan jauh dari kata mewah. Ini rumahnya, tanya Jati sembari menatap kaget. Mungkin ekspektasinya terlalu tinggi sehingga ketika melihat rumah yang ada di hadapannya cukup terkejut. Ini gambaran rumah Kara, di mana di dalamnya ia tinggal dengan abah dan kedua adiknya. Sang ibu sudah berpulang ke pangkuan sang pencipta. Itu sebabnya ia tidak kunjungan menikah sedangkan usianya sudah 24 tahun. Kalau di suku Sunda kebanyakan umur segitu udah gendong anak dua, tapi tergantung jodohnya juga ya. Iya, kenapa jelek ya? Kara sih sudah tidak kaget, karena memang mereka hidup dengan serba pas-pasan. Oh tidak, aku kaget saja terlihat sangat nyaman. Ngomong-ngomong nanti orang tua kamu tidak marah kan kalau aku nginap di sini? Tanya Jati lagi. Loh siapa yang bilang kalau Mas Jati akan tinggal satu rumah dengan kami? Mas Jati nanti tidurnya di situ. Kara menunjuk rumah kecil yang berada di samping rumah utama mereka. Hah, kamu serius? Bukannya itu kandang kambing? Tagar nah loh Jat, kamu suruh tidur sama kambing? Ngomong-ngomong nanti orang tua kamu tidak marah kan kalau aku nginap di sini? Tanya Jati begitu mereka sampai di rumah yang cukup sederhana. Loh siapa yang bilang kalau Jati akan tinggal satu rumah dengan kami? Jati nanti tidurnya di situ. Kara menunjuk rumah kecil yang berada di samping rumah utama mereka. Hah, kamu serius? Bukannya itu kandang kambing? Tanya Jati dengan kaget, meskipun ia sebenarnya tidak begitu percaya sih. Hehehe, ya enggak lah. Tenang saja saya nggak setega itu kelakar Kara yang ingin mengetes reaksi Jati. Tapi kalau Jati mau mah nggak apa-apa ya teh, tidur bareng domba, sambung adik kecil yang terkekeh juga ketika melihat reaksi Jati. Wah, adik, kamu itu sekalinya ngomong bisa banget ya. Aku pikir tadi pingsan sepanjang perjalanan diam saja, ternyata ada suaranya juga, ledek Jati sembari mengusap-usap rambut adik kecil yang baru turun dari boncengan sepeda. Dia namanya Deva, dia memang seperti itu irit bicara, dan sedikit pemalu, balas Kara, sembari mengajak Jati masuk. Assalamualaikum, ucap Kara yang disusul oleh Deva dan di belakangnya ada Jati berjalan dengan menunduk, apalagi rumah Kara adalah panggung, yang mana ketika diinjak papanya sedikit bergoyang, dan bunyi yang sedikit mengganggu. Waalaikumsalam, loh, itu siapa teh? Tanya laki-laki parubaya yang di pelipis kanan dan kiri ada layar tancap koyok. Kok lama banget teh? Tanya laki-laki yang lebih muda dari Jati. Abah kenalin iya Jati, kapendak di jalan. Kaseepan bensin, jadi witete ajak milu mulang, atuh karunya umpami diantep. Kein di jalan sape peting mana pas di jalan nu kebon Jati tikan puk jaba sepi deui. Abah kenalin ini namanya Jati, tadi kita ketemu di jalan. Jati kehabisan bensin, jadi Kara ajak ikut pulang, kasihan kan kalau dibiarin di jalan semalaman. Mana pas di kebon Jati itu kan gelap sekaligus sepi lagi. Kara memperkenalkan laki-laki yang ikut mereka pulang. Are nginep na iya, mau nginep di sini? Tanya Abah dengan menelisik penampilan laki-laki yang dibawa anaknya ke rumah mereka. Eta ge umpami Abah ngizinkan itu juga kalau Abah mengizinkan imbu Kara yang dia sendiri juga tidak berani memberikan keputusan. Di saat Kara mencoba bernegosiasi dengan sang ayah, Jati justru terus memperhatikan mereka, dengan bibir setengah mangap. Ia tidak tahu mereka berbicara apa. Yang dia tahu hanya bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa daerah, baik Sunda, Jawa apalagi bahasa Inggris, sekolah saja naik kelas sudah bersyukur, boro-boro menguasai bahasa internasional. Jati emang rumahnya di mana? Tanya laki-laki parubaya sebut saja Abah yang kulitnya sudah keriput, dan wajahnya pucat. Di Jakarta Bah, jawab Jati. Kali ini laki-laki yang disebut berandalan itu berbicara yang cukup sopan. Mungkin seumur-umur laki-laki itu baru mempraktekkan sopan santun yang pernah diajarkan saat sekolah dulu.
Sebelumnya dia mau berbicara dengan yang lebih tua maupun muda, nada bicaranya tetap keras dan songong. Jakarta, jauh Ning, nah bisa sampai di sini. Tanya Abah lagi, sama halnya dengan Kara yang bingung kenapa orang Jakarta bisa sampai ke Jonggol, yang notabene Jonggol masih termasuk desa yang sepi. Saya juga tidak tahu Bah, tiba-tiba sudah sampai sini, jawab Jati dengan jujur. Seharusnya dia menyesal karena sudah tersasar dan saat ini entah di mana, tapi entah mengapa dalam hati kecil berandalan itu malah dia senang, apalagi setelah sadar kalau yang menolongnya adalah wanita cantik. Sebelumnya Jati memang tidak begitu jelas melihat wajah gadis yang menolongnya itu karena tempat dia tersasar dan jalanan yang gelap. Namun, setelah sampai rumah yang mana cahaya lampu cukup tenang membuat wajah Kara yang cantik bisa Jati nikmati. Gini saja, di rumah ini kamarnya hanya ada 3, satu kamar Kara, satu kamar Deva sama Diki dan satu lagi kamar Abah. Kamu kalau tidur di ruang tamu apa tidak apa-apa? Tanya Abah yang tidak tega kalau membiarkan tamu asingnya tidur di kandang domba. Tidak apa-apa Bah, saya juga terima kasih banyak karena sudah dibantu, apalagi sampai diizinkan menginap, jawab Jati pasrah. Soal malam ini yang penting ia tidak tidur di pinggir jalan saja udah bersyukur. Dan soal motor dan bensin bisa dipikirkan lagi besok, atau kalau harus nginap lagi di rumah ini Jati juga nggak keberatan apalagi ada cewek cantik, siapa sih yang nolak? Ya udah kalau gitu Abah masuk dulu, badan Abah lagi kurang sehar. Iye obat nabah. Kara memberikan obat yang tadi dia beli dari apotik, yang berada di tempat yang cukup jauh dari rumah mereka. Kara tinggal di tempat yang masih jauh dari keramaian, sehingga untuk membeli obat ke apotik cukup jauh, apalagi wanita berhijab itu tidak bisa menunggangi motor, sehingga hanya mengandalkan sepeda. Abah dan kedua adik Kara sudah masuk ke kamar masing-masing. Sementara Kara menyiapkan alas tidur seadanya. Jati puntennya tidurnya dengan alas seadanya, dan ini selimutnya pakai sarung punya Diki. Di sini kalau pagi suka dingin jadi ini selimutnya, ucap Kara sembari memberikan satu sarung dan bantal yang pasti tidak seempuk di rumahnya. Makasih ya, balas Jati dengan pandangan mata terus menatap Kara. Kalau gitu, saya pamit istirahat ya, besok pagi harus kerja. Tanpa menunggu jawaban dari laki-laki yang terus menatapnya, Kara pun langsung kembali ke kamarnya, dia ada rasa takut ketika melihat Jati terus memperhatikannya dengan lapar. Wanita itu tidak pernah pacaran sehingga ketika ada laki-laki terus menatapnya maka dia sangat tidak nyaman dan takut. Sedangkan Jati melihat sekeliling rumah yang sangat sederhana. Setelah melihat isi ruang tamu tanpa kursi dan hanya ada kipas angin kecil, meja TV kecil dan lemari perabotan yang hanya berisi piring gelas dan boneka satu yang sudah lusuh. Pandangan laki-laki itu pun kembali dialihkan pada alas tidur yang terdiri dari tikar, dan bantal yang lepek serta sarung yang tipis, mungkin yang diberikan oleh Kara adalah sarung THR dari warung-warung tempat ia biasa belanja, yang mungkin saking tipisnya bisa digunakan untuk menyaring santan kelapa. Jati merebahkan badannya yang pada sudah berasa sakit semua, terutama bagian betisnya. Jati kembali duduk. Gila sakit bener buat tidur, gumam Jati sembari memegang papan yang tidak rata mengakibatkan punggung dia pada sakit karena alas yang terlalu tipis. Laki-laki itu kembali teringat permintaan papa dan mamahnya yang memintanya pulang. Tidak lain dan tidak bukan agar ia mulai memikirkan masa depannya, dengan cara membantu kedua orang tuanya menjalankan bisnis. Apabila dia melakukannya semua kemewahan bisa dia dapatkan. Ia kembali menyamakan hidupnya dengan hidup Kara yang sangat jauh berbeda, tetapi wanita itu tetap semangat dan mau bekerja apapun demi tetap memberikan bahagia bersama keluarganya. Apa ini teguran dari Tuhan, agar aku bisa mengerti arti keluarga, gumam Jati. Namun laki-laki itu kembali menepis pikirannya. Tapi keluarga Kara dan keluargaku beda, papa dan mama tidak pernah ada waktu untuk anak-anaknya. Aku bahkan lebih dekat dengan Mbok Sur, asisten rumah tangga di rumah Jati yang menjaga Jati sejak kecil, daripada dengan papa dan mama. Aku juga lebih nyaman bercerita dengan Mbok Sur daripada dengan kedua orang tuaku, jadi kalau seperti ini bukan aku yang salah tapi kedua orang tuaku, gumam Jati lagi, tetap pada pendirian awal, dia menyalahkan keras kepalanya karena pengaruh orang tua yang selalu sibuk dengan pekerjaannya.